Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winnerku semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Sobat Winnerku, hari ini dapat berjumpa kembali dengan panjenengan semuanya di channel kesayangan kita bersama Chef Gansu. Semua berkat rahmatnya Allah. Di video sebelumnya CBU ya, curhat bareng Umi, yang salah seorang sahabat kita melalui DM Instagram, beliau menyampaikan curhatan beliau hampir nyaris punya niatan bunuh diri itu ya, dikarenakan situasi sulit yang membelit beliau ya. Di sana qadarullah beliau memberikan tanggapan melalui DM Instagram kalau beliau tersadar gitu ya, bahwa pemikiran-pemikiran mau bunuh diri, mau mengakhiri hidup, berputus asa, itu adalah dosa besar. Jadi beliau harus belajar untuk meluaskan sabar beliau. Nah, di video tersebut rupanya banyak sekali tanggapan. Intinya, kita sengsara, kita ngerasa sengsara, kita ngerasa teraniaya, kita ngerasa paling sedih, hidupnya paling belangsak ya, paling sengsara lah ya. Itu sebetulnya nggak sendiri. Kita tuh nggak sendiri. Banyak saudari-saudari kita, saudara-saudara kita yang juga ngalamin hal yang sama. Hanya saja ekspresi orang berbeda-beda. Ada yang ekspresinya ekstrim sampai pengen bunuh diri. Ada juga yang beliau memilih bersabar. Ada juga yang sedang-sedang. Tergantung kadar iman di dalam hati masing-masing. Ini saya bacakan beberapa tanggapan yang luar biasa menyejukkan ya. Beberapa saya screenshot, di sana ada banyak sekali komentar ya. Ini yang pertama nih dari sahabat kita Mbak Yati nih. Beliau nih UCR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi. Saya juga kadang datang malas begitu Umi. Saya berusaha lawan. Lihat postingan Umi setahun yang lalu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu saya ucapkan banyak kali sampai saya benar-benar pasrah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, semua terlewati. Alhamdulillah, masih tetap semangat dan jangan sampai berpikir bahwa doa belum dikabulkan. Terima kasih ya Umi, selalu membuat aku bangkit semangat lagi. Sama-sama. Memang tugas kita sesama muslim harus saling menyemangati, saling support. Selanjutnya nih Mbak Anissa Pirdanipa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terima kasih Umi atas pencerahannya. Saya di saat down seperti ini pernah terpikir juga pertanyaan-pertanyaan, kok belum dikabulkan ya? Padahal sering lihat keajaiban sholawat yang teman-teman yang langsung Allah ijabah. Itu rasanya gimana gitu? Saya juga pengen seperti itu, tapi saya langsung motivasi diri saya. Mungkin dosa saya lebih banyak. Bagus banget nih malah muhasabah diri ya. Nanti kalau udah bersih, saya yakin banget pertolongan Allah itu amat dekat. Dan setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, solusi dan jalan keluarnya. Ini yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Allah untuk menutupi semua aib-aib saya selama ini. Saya udah sangat bersyukur. Allah udah nutupin semua aib-aib saya selama ini. Saya udah bersyukur banget. Masya Allah, tabarakallah. Banyak syukur, banyak baik sangka. Ini yang luar biasa. Dalam keadaan ekonomi sulit tapi masih bersyukur, Allah sangat cinta. Orang kaya Allah bersyukur, ya Allah suka, biasa lumrah. Tapi kita sulit, banyak utang, masih bersyukur, Allah sangat cinta. Yoni sahabat kita Mbak Anis Sapir dan Nipa ini mungkin belum bisa bersyukur menurut kita dalam hal ekonomi. Tapi beliau cari itu bersyukur dari sisi apa? Allah udah tutupin aib-aib saya aja udah bersyukur Umi. Ini luar biasa. Nah, sementara kita bisa nggak seperti itu gitu ya. Selanjutnya, Tokoroni, Akhironi ini ya, nomor 99. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas motivasinya. Saya terus berusaha kuat menghadapi segala cobaan ujian yang sangat berat menimpa hidupku. Betul kata Umi, bahwa setan terus membujuk membisik usaha kita mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita meninggalkan perintah Allah. Saya sendiri pun mengalami kondisi curhat di saudari kita ini.
Oh, saya sendiri pun ngalamin kondisi curhat dari saudari kita ini, tapi saya terus berusaha keras menepis rayuan setan agar Allah ridho memberkahi hidup saya, amin ya rabbal alamin. Walaupun sampai saat ini hajat-hajat amanah hutang-hutang saya belum terbayar lunas semua, saya tetap optimis dan yakin semua Allah akan berikan jalan yang mudah buat saya. Saya terus istiqomah zikir, baca istighfar dan sholawat walaupun cuma 100 kali. 100 kali lalu saya lanjut di waktu lain. Dan jujur saya sulit sekali untuk sholat tahajud karena jam kerja saya pulang malam. Sampai jam 9:30 baru istirahat. Terus kumpul ngobrol sama keluarga. Lalu saya lanjut sholat hajat saya kerjakan sebelum jam 12 malam. Kadang lewat jam 12 malam. Sampai 1 jam atau 2 jam saya di atas jadah untuk berzikir. Masya Allah, tabarakallah. Beliau dalam keadaan ekonomi sulit bekerja ya, sebagai bentuk ikhtiar beliau sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, beliau bekerja sampai larut malam. Ya, sampai larut malam. Apa yang bisa beliau kerjakan? Nggak bisa tahajud ya hajat. Nggak bisa tahajud ya tobat, sholat tobat gitu ya. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak menjalankan perintahnya. Setan selalu punya alasan untuk membisikkan kita supaya meninggalkan perintahnya. Jadi kita sudah tahu ilmunya ya. Allah dan Rasulnya ajarkan kita cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah ridho. Tapi setan selalu mengajarkan kepada kita juga cara-caranya setan supaya Allah nggak ridho. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya seperti itu, sadari. Saya dibisiki bunuh diri itu dimurkai Allah, dicintai setan. Mau dicinta setan? Enggak kan? Ya enggak. Meninggalkan sholat itu dimurkai Allah, dicinta setan. Mau dicinta setan? Enggak kan? Enggak. Maunya dicintai Allah. Tapi untuk dicintai Allah memang harus sabar. Jangan melulu langsung menghitung. Kok belum kabul ya? Kok belum kabul ya? Kok aku bosen ya? Sholawatku udah bertahun-tahun kok belum dikabul ya? Dari mana tahu belum dikabul? Sementara doa itu pasti dijawab, pasti dikabulkan sama Allah. Udah dijamin dikabulkan. Ini Rasulullah yang bersabda. Dijamin pasti dikabulkan. Dikabulkannya bentuknya 3. 1, langsung di dunia. 2, di akhirat. 3, dikabulkan dalam bentuk pencegahan bala bencana. Jadi kita harus percaya. Kita nggak boleh nggak percaya kepada Rasul kita. Rasulullah sudah bersabda, dikabulkan, tapi wujudnya 3. Terserah Allah mau wujud yang mana. Kalau kita bersabar, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Kan luar biasa. Ya. Jadi ketika kita merasa seorang diri, tetangga kucilkan, saudara tinggalkan, ya bahkan ada yang suaminya tinggalkan, di kantor digunjing, dijadikan bahan omongan, dijadikan bahan gibahan, sama orang tua aja Pak ditinggalkan karena banyak utangnya, banyak ininya kita, banyak aibnya kita. Jangan takut, jangan sedih, la tahzan, innallaha ma'ana, ada Allah bersama kita kok. Dan kalau panjenengan ngerasa sendiri, datang aja tuh ke channel saya. Berapa banyak saudara-saudari kita yang ngalamin hal yang lebih menyakitkan daripada jenengan. Jenengan itu nggak sendiri, hanya reaksi jenengan aja yang kadang berlebihan, nganggap seolah-olah dirinya paling teraniaya di dunia ini. Padahal yang lebih parah dari jenengan banyak. Masa selalu katakan, di UCR itu ada ya seorang nenek punya hutang tuh sampai di atas 1 miliar. Tapi khodarullah sampai sekarang beliau sehat walafiat. Khodarullah Allah masih kasih nikmat umur panjang. Khodarullah beliau masih bisa mengikuti riadoh kami di UCR, masih bisa mengikuti riadoh yang di sini. Padahal utangnya di atas 1 miliar. Saya aja yang 25 juta, kepala saya cenut-cenut siang dan malam. Dada saya sesek tiap malam mau tidur. Asal telentang aja di atas tempat tidur, sesek nafas saya. Bagaimana dengan beliau yang hutangnya sampai di atas 1 miliar? Usia beliau udah di atas 60 tahun, gimana? Apakah jenengan sudah merasa teraniaya, terzolimi dengan hutang jenengan yang puluhan juta? Sementara ada saudara kita yang masih survive dengan utangnya yang hampir 3 miliar. Ada, beneran ada itu. Yang 500 juta ya ada, 1 miliar ya ada. Utang 20 juta ngeluh tiap hari ya ada. Tergantung kita. Iman kita ngarahin kita kemana? Iman kita ngarahin kita bersabar, ataukah iman kita ngarahin kita untuk mengeluh? Ya kan? Kalau yang punya iman tentunya nggak mengeluh gitu ya. Manusiawi kadang-kala ngeluh tapi langsung sadar seketika istighfar. Astaghfirullahaladzim, engkau nikmatmu begitu luar biasa sementara hamba mengeluh terus ya Allah. Ya, sementara Allah sudah berfirman, buka ya Al-Qur'annya dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Emang berat.
punya ujian, disuruh sabar, disuruh bersyukur itu berat. Ya, karena memang Allah sudah sampaikan ya. Allah sudah berfirman bahwa memang itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang imannya kuat. Jadi, balik lagi. Godaan setan itu dari belakang, atas, bawah, samping, kanan, kiri, sekeliling setan akan terus membisikkan. Kamu gak usah sholawat, kamu gak usah sholat, kamu gak usah zikir, percuma, gak diijabah doamu gak dikabulkan. Nah terus kita mengiyakan, iya ya, udah sholawat gak dikabulkan, betulan tuh gak dikabulkan. Karena Rasulullah sudah berpesan, jangan sampai berdoa terburu-buru. Kapan kita ngucap bahwa doa kita gak terkabul betul. Apalagi Allah sudah berfirman, aku menurut sangka hambaku. Ya, jadi berprasangkalah baiknya. Kunci-kunci itu harus ditanamkan di kepala dan di hati. Allah berfirman nih satu kunci, aku menurut sangka hambaku. Kalau aku berprasangka jelek nih sama Allah gak kabulkan doaku, berarti betulan gak terkabul doaku. Karena aku menurut sangka hambaku, itu yang difirmankan Robku, ya kan? Yang kedua, kunci lagi nih, Rasulullah pernah bersabda, doa itu pasti terkabul, wujudnya 3, di dunia langsung, di akhirat nanti, sama dijauhkan dari bala bencana. Oh mungkin sekarang kelihatannya belum terkabul nih, aku minta lunas hutangku, tapi mungkin aku dijauhkan dari COVID-19, aku dijauhkan dari Omikron, aku dijauhkan dari kecelakaan. Harus baik-baiknya, baliknya lagi apa? Oh baik sangka lagi kepada Allah. Balik lagi kunci yang pertama tadi. Ada lagi kunci satu nih lagi dalam Al-Insyirah ayat ke-5 ayat ke-6, bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Diulang tuh sampai 2 kali. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itu penghiburan buat kita. Oh sekarang sulit, tapi setelah ini pasti mudah, pasti nikmat, pasti selesai urusanku, pasti selesai masalahku, pasti selesai utangku. Gitu. Ada lagi nih kunci lagi, apa nih kuncinya? Allah tidak akan membebani seorang hambanya melebihi kapasitas kemampuannya. Oh berarti aku mampu. Saudaraku yang tadi disampaikan Umi, yang nenek punya hutang sampai 3 miliar itu, beliau mampu di situ. Saya mampunya di sini, Umi mampunya di 25 juta. Itu sudah ditakar-takar. Karena Allah sudah tahu gitu. Kita nggak akan dibebani satu beban melebihi kemampuan kita. Oh berarti saya mampu di sini. Saya nggak perlu bunuh diri. Wong Allah sudah takar ini dikasih ke saya, berarti saya mampu. Saya nggak perlu jual ginjal, berarti saya mampu di sini. Tinggal saya mau sabar apa enggak, ya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itulah kenapa perbaiki masalah kita, masalah kehidupan kita dari memperbaiki kualitas sholat kita. Oh kemarin sholatku berantakan, pantesan hidupku berantakan. Aku coba perbaiki deh, yang bolong-bolong aku tutupi deh. Mulai sekarang aku nggak mau bolong deh. Oh kemarin aku suka sekali tuh ngulur-ngulur waktu di akhir waktu sholatku. Sekarang aku balik deh, sholat di awal waktu. Gitu. Harus berpikirnya tuh ke situ. Jadi setiap kali ngedown, gimana caranya kalau nggak ada orang di kanan kiri yang nyemangatin? Kayak saya dulu jatuh sendiri, ya kan? Bangun sendiri, tertatih-tatih sendiri. Saya nyari kajian-kajian dari Ustadz Khalid Basalamah. Walaupun beliau banyak yang menghujat, saya cinta sekali beliau. Karena beliau banyak memotivasi, mengajak kepada kebaikan. Saya nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya, Buya Yahya, semua saya tonton tuh. Apa aja yang bisa menguatkan hati saya tonton, saya simak. Ada motivasi di mana, saya tonton, saya simak. Itu tujuan saya supaya saya nggak putus asa. Karena apa? Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar dan setan sangat tahu itu. Makanya kenapa panjenengan semuanya itu selalu digiring setan untuk putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan mau jadi bala tentaranya setan. Ya kan? Jadi antek-anteknya setan tuh jangan mau. Udah tahu setan memang tujuannya menggiring kepada dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Sementara rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu, kita tahu itu, tapi kita sudah tahu begitu kita masih berputus asa. Aduh kalau kayak gini utangku gak lunas nih. Aduh kayak gini mending aku mati nih. Aduh kayak gini mending aku bunuh diri nih. Nah itu tuh udah dosa besar, langsung tobat. Langsung sholat tobat mohon ampun kepada Allah. Karena dosa besar. Allah sangat murka kepada orang yang berputus asa dari rahmatnya. Karena Allah sudah jaminkan bahwa rahmatnya meliputi segala sesuatu di muka bumi ini. Apapun masalah jenengan, hutang, susah jodoh, gak punya anak bertahun-tahun, konflik sama keluarga berkepanjangan gak selesai, di kantor ruwet selalu dapat masalah. Semua masalah jenengan, Allah memiliki rahmat yang begitu luas.
Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Silahkan panjenengan share kepada siapa saja yang panjenengan kenali video saya ini yang mungkin sedang terpuruk, supaya apa? Supaya muncul lagi semangat hidup beliau. Insya Allah kalau panjenengan menjadi wasilah seorang hamba yang tadinya putus asa dari rahmat Allah kemudian bangkit semangat, panjenengan juga dapat pahala yang terus mengalir kepada panjenengan. Kita belum bisa sedekah harta kita, paling tidak kita sedekah semangat motivasi kepada saudara-saudari kita yang saat ini sedang terpuruk, sedang bersedih hati. Ya, kita semangati dengan lisan kita. Insya Allah nanti di hadapan Rob kita, lisan kita akan ditanyai, hai lisan Wiwin, kamu di dunia dipakai apa sama Wiwin? Dipakai menyemangati saudara-saudari muslimnya yang sedang terpuruk, yang hampir terjerumus ke dalam jurang yang dibuat oleh setan, yang hampir putus asa, yang hampir bunuh diri. Di UCR itu ada yang hampir jual diri. Qadarullah malah sekarang pakai niqab, ya kan? Pakai hijab syar'i, tertutup pakai niqab, nggak jadi bunuh diri, nggak jadi jual diri, nggak jadi jual ginjal. Qadarullah kalau kita menyelamatkan saudara-saudari muslim kita, ya, dari terjerumus ke dalam lembah jurang yang dibuat setan tadi, insya Allah pahala mengalir buat kita. Karena apa yang bisa kita lakukan? Kita mungkin belum bisa bersedekah seperti Baim Wong. Kita mungkin belum bisa mengajak sebanyak-banyak umat seperti Ustadz Abdi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Ya, kita lingkup kecil kita. Ada yang datang sama kita curhat, sampaikan motivasi, semangat supaya nggak terjerumus, supaya nggak terjerembab ke dalam dosa. Ya, lakukan selagi kita bisa. Sampai di sini dulu video motivasi kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.